Gavi ini lebih berpengalaman ya daripada Jude Bellingham. Terus kayaknya Ederson lebih baik deh daripada Courtois. Selamat datang di channel Bola Medok bareng aku Rifki. Sekarang kita akan membahas lagi tentang Real Madrid setelah lama kita tidak membahas di konten panjang ya. Ini konten terinspirasi dari Grombol, salah satu media bola yang sering tak tonton, dan dia juga membuat konten di mana kita ini menjadi seorang manajer yang harus merombak pelatih dan juga 11 pemain. Jadi kayak istilahnya tangan kanannya Perez gitu loh. Dan di situ ada 4 orang, Bang Ole dan 3 manajer. 3 manajer ya, di situ ada El Imut, Karim Nasar ya. Itu salah satu member Grombol yang baru join belakangan tapi paling tak sukai ya, soalnya kocak nih modelannya. Walaupun ngelantur kadang ngelantur, tapi poin kocak di situ Karim Nasar. Terus yang kedua ada bintang tamu Andreas ya. Andreas juga salah satu fans Madrid, pas itu diundang di R66. Tak lihat-lihat emang nyeleneh ya jawabannya. Karena sebenarnya emang dia posisinya itu bukan sebagai fans bola, posisi puncaknya dia. Kalau nggak salah basket apa ya. Dan satu lagi mas-mas random. Oke, jadi kita akan ikut merombak skuad Real Madrid ya, karena gregetan aja gitu loh. Lihatnya kan sebagai fans Real Madrid juga pengen join. Ya tapi kan itu kan lagi di Jakarta ya kan. Aku di luar Jakarta, jauh di sana. Oke, kita mulai dari pelatih. Aku pilihannya ikut itu ya, ikut dari Grombol juga. Pilihan pelatih di situ ada Ancelotti. Menurutku melihat dari pilihannya itu ada YCW, Xabi Alonso sama Pep Guardiola. Kalau aku sih ya Ancelotti saatnya pensiun minum kopi. Gantinya adalah Xabi Alonso. Kenapa bukan Pep? Karena Xabi Alonso pertama dia memiliki human management mirip-mirip dengan Ancelotti ya. Dan kenapa miripnya? Karisma dihormati oleh para pemain. Kalau Ancelotti itu karena dia mbah-mbah bangkotan. Enggak. Kalau si Xabi Alonso ya karena legend Madrid dan memang seorang pribadi yang patut apa ya, kalau kita lihat aja tuh udah rasanya pengen menghormati beliau gitu loh. Itu dari sisi human management, dan human management dari Xabi Alonso di Leverkusen pun juga mumpuni juga. Kemudian dari taktik, ini dia yang bisa membedakan Ancelotti dan Xabi Alonso. Taktik. Memang Ancelotti itu bukan miskin taktik, tapi taktiknya gitu-gitu aja. Istilahnya udah lapuk. Beda dengan miskin itu kayak fakir, kere, ngemis gitu loh, gelandang. Tapi ini beda, dia itu ada taktik. Ingat, ada taktik, tapi gitu-gitu aja ya, sekitar ya beberapa taktik. Dan itu terlalu kuno ya, terlalu jadul sekali. Dan memang setuju dengan kata para teman-teman kita yang ada di Grombol, yang memerankan taktik itu Davide Ancelotti. Enggak semua, tapi beberapa itu Ancelotti muda yang ngurus. Kita masuk ke left back di situ ada Ferland Mendy. Kalau aku juga bakal tak tuker ya, bakal tak sell juga Ferland Mendy di situ, karena dia itu ya gitu-gitu aja lah, standar. Bisa dibilang sulit untuk berkembang atau tidak memiliki added value apapun. Maju biasa, mundur biasa, malah kadang-kadang blunder. Terus juga satu lagi, kadang-kadang bingung ini orang kaki apa sebenarnya. Terus pilihannya itu ada Guardiol sama siapa, Balde apa ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Balde satunya. Kalau aku sih dari pilihan itu jujur ya, walaupun Balde adalah rival, tapi aku pilih Balde di situ ya. Karena Balde itu masih memiliki potensi yang bisa diasah kembali, masih ada terbaca. Ini dari ngomongin uang juga ya, soalnya Guardiola itu juga mahal juga, dan
sebenarnya agak overrated sih. Balde di situ punya potensial, apalagi Xabi Alonso ini pelatih yang bisa memaksimalkan potensi pemainnya. Contoh dua wingbacknya yaitu Frimpong dan juga Grimaldo yang langsung meroket bersama Xabi. Itu dia. Kemudian di tengah langsung dua-duanya wae ya, Rudiger Militao, Rudiger stay ya, karena Rudiger ya Pak masalahnya. Pertama senior, kita butuh back senior tentu. Kedua skillnya emang di atas rata-rata, berani mengantongi banyak striker-striker mumpuni ya. Contoh saja Haaland loh, sampai meme dikantongi mini Haaland loh. Sampai keluar dari kerah bajune Haaland Pak ya, gak ngeri Pak. Terus Militao ya kita sell karena Militao di sini sebenarnya beberapa match dia lumayan ya, cuman terlalu tidak konsisten Militao. Ya ibarat kata kayak Maguire lah. Maguire ini kan sebenarnya skillnya bagus, cuman sekalinya memiliki kesalahan tuh ya begitulah, memeable. Jadi Militao pilihannya Bambang po Supri ya. Kalau Van de Ven sama, kalau aku sih pilih itu harga Van de Ven tuh paling mahal. Ya, ambil Van de Ven now karena di situ kita udah punya breaker yaitu seorang Rudiger, dan kita punya kita butuh satu back lagi yang bisa sacet gitu ya, yaitu Van de Ven ya. Kenceng banget dia larinya. Ya Rudiger juga kenceng ya, tapi dia akan lebih main physical. Terus kita masuk ke right back, ada Carvajal. Kalau menurutku Carvajal untuk season ini belum dulu di sell, masih ditahan dulu. Tapi mungkin untuk 2 season lagi dia di sell. Tapi harapanku sih dia akan pensiun di Madrid ya, akan menjadi legend Madrid. Terus pilihannya itu ada Paidi ya kalau nggak salah ya. Ya kan nggak tak sell kok pilihannya. Jadi Carvajal tetap bertahan di situ. Terus kita masuk ke tengah. Ada DM Tchouaméni. Tchouaméni menurutku bukan sell tapi cadangkan. Oke lah, langsung frontal sell daripada basa-basi gitu kan. Kenapa di sell? Karena menurutku ini sama mirip-mirip dengan Ferland Mendy, dia tidak memberikan added value sama sekali. Dia sebagai di playing playmaker nggak mumpuni ya. Kalau dibandingin Kroos jauh. Sebagai breaker dibandingin Casemiro juga jauh. Jadi ini 50-50 mau jadi apa? Perannya nggak tahu. Dan breaker di sini kita udah ada Valverde. Cukup dengan Valverde semua bisa disikat. Kalau dia nambah satu lagi paru-parunya. Jadi apa sih yang pengen di DM di sini? Ya kalau emang CM kita ini bukan seorang kreator, bukan seorang playmaking seperti Kroos gitu kan, bukan playmaker, ya si DM bakal tak ganti. Yang seorang playmaker, Rodri. Enak banget ngomong Rodri ya kan. Tapi emang ada rumor Rodri pengen ke Madrid. Bukan pengen ke Madrid, sorry. Tapi dipengaruhi Carvajal untuk ke Madrid. Ya, siapa tahu lah ya. Terus sebelah CM Valverde, tetap Valverde itu pemain favoritku. Kalau katanya Bang Boh nggak tahu siapa namanya itu ya. Tahu sih namanya, cuman sebut saja Bang Kardus gitu kan. Itu Valverde katanya nggak dianggap fans Madrid. Di mana? Kok bisa klaim sepihak? Kok bisa klaim sepihak? Maksudku, Anda ini fans City, fans Barca, fans Milan. Kok bisa ngeklaim fans Madrid tidak menganggap Valverde? Itu gimana pola pikirnya? Udah Courtois diganti Ederson, ya kan? Itu ya lucu banget itu maksudku. Ngomong-ngomong Courtois diganti Ederson, kita ke kiper ya. Kiper ya tetap lah Courtois lah. Dan orang-orang random ini ya, si Mas-Mas City, kita sebut saja Mas-Mas City dengan 3 klub dukungannya, aneh. Courtois Ederson Pak, kok bisa? Pola pikirnya itu, kita tidak boleh membahas pola pikir ya, tapi argumentasinya tuh gimana? Maksudnya seorang top 1 kiper untuk saat ini ya, detik ini, Courtois Pak, ya kan, digantikan oleh Ederson.
Yang top 3 aja belum tentu. Lah, mending diganti Eder Militao sih nih Bang Ederson. Oke, kita kembali ke CM. Tadi Valverde ya. Itu adalah pemain favoritku nomor 1, asli nomor 1. Nomor 1 yang lain ya favorit juga lah. Jelas pemain Madrid semua favorit kalau udah jadi pemain Madrid di situ. Cuman tetap nomor 1 Valverde, Pak. Aku paling suka dengan dia. Dia itu bisa bekerja di mana saja. Cakupan areanya sangat luas, tidak kenal lelah, tidak egois. Wah, gila, lengkap banget, Pak. Dan disinilah dia peran breaker di situ kan. Sebenarnya dia itu diproyeksikan untuk menggantikan Kroos, untuk memberikan umpan-umpan. Tapi gaya bermainnya kan beda gitu kan. Jadi kenapa aku pilih DM aja yang di playmaker ya, daripada maksain Valverde, karena Valverde udah mantep banget gitu loh sebagai all-roll. Kalau breaker doang sih kayaknya enggak, tapi all-roll ya. Terus kita ke kiri, CM kiri ada Jude Bellingham. Jude Bellingham sebenarnya debatable, jujur debatable ya, karena setelah rentetan gol-gol, setelah 6 bulan awal ke 6 bulan akhir sampai sekarang kurang nampak, Pak. Kurang spesial, bukan kurang nampak, bagus tapi kurang spesial Jude Bellingham ini ya. Ya sebenarnya wajar ya karena dia masih muda. Jadi tak pertahankan Jude Bellingham. Tapi bukan menjadi sebuah pertahankan yang seperti Valverde dengan cukup yakin ya. Mungkin Jude Bellingham akan ku beri tidak full. Bisa tak gantiin sama Arda Güler, bisa tak gantiin dengan Brahim Diaz, tergantung komposisi wae sih dan siapa musuhnya. Oke, mulai pelatih sok tahu mau dinei. Oke, terus kita masuk ke depan, trio depan ada Rodrigo. Nah, ini dia akan menjadi perdebatan yang menarik nih. Menarik banget. Ini sering banget diperdebatkan gitu kan. Orang-orang yang nggak nonton Madrid tapi komen Rodrigo lebih baik daripada Vini. Terus katanya lebih konsisten. Jadi gimana ya? Rodrigo itu memang bagus. Tidak ada yang mengatakan Rodrigo bosok, tidak ada lah, bagus, Pak. Ya kan, punya kecepatan, punya etos kerja. Terus juga punya game changing ya kan. Seorang game changer di situ dia. Tapi konsistensi. Jadi mungkin satu match dia bisa rating 9 katakanlah, tapi satu match lagi rating 6. Jadi dia itu titik paling lemah emang di konsistensi. Kok bisa dibilang paling konsisten tuh ya bingung juga aku ya. Ya kalau dibilang Rodrigo bisa konsistensi, wah jelas mentereng, Pak. Harapannya juga begitu gitu kan. Dan Rodrigo itu lebih bagus di kiri daripada di kanan. Itu benar. Tapi tidak membuat Rodrigo lebih bagus dari Vini kiri daripada Rodrigo kiri, tidak ya. Tetap Vini kiri lebih bagus. Di situ soalnya Vini punya added value, bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dan kalau secara assist pun ya, kita tidak berbicara gol. Karena menurutku untuk bicara gol mereka berdua imbang antara Vini dan Rodrigo. Tapi bicara assist Vini lebih bagus. Kadang-kadang kita menilai, wah Vini misalnya kok nggak dipassing, terus ada yang bilang egois. Bukan, Vini emang agak picek matanya, Bos. Maksudku visinya emang kurang bagus Vini ya. Sama Rodrigo juga sama, kurang bagus visinya. Tapi passingnya, coba kalian lihat passingnya Vini ki keren, Bos. Akurasi passingnya, passing ke sepertiga akhir ya, kayak umpan-umpan sampai ada meme dari kita gedekit Vini Operana, ya itu karena passing Vini yang mumpuni. Coba kalau visinya Vini kayak Kroos, waduh, ngeri lagi dia. Jadi sebenarnya kenapa ya lebih cocok ya dengan Benzema gitu kan, karena number 9. Oke, kanan jadi Rodrigo bakal
sebenarnya pengen tak ganti antara Güler, Rodrigo sama Brahim Diaz di situ. Nah, tapi kita tegas saya ya. Nggak ada gonta-ganti nggak ada di sini. Mainnya sell atau enggak aja wes gitu kan. Sell. Siapa penggantinya Rodrigo? Ya betul. Ada Güler. Loh. Ya udah, di sell aja. Gantinya Arda Güler le, udah. Tidak, nggak usah beli wes, nggak usah beli. Ya udah, nek beli pas itu ada pilihannya Foden ya kalau nggak salah ya. Foden oke sih nek menurutku. Di situ. Jadi menurutku dari sisi kanan dikurangi larinya oke wae sih, dikurangi larinya. Jadi untuk urusan lari jadi kayak skemanya tuh skema zigzag ya loh. Build up kiri terus di apa namanya switch play. Kalau dulu perannya Cross ya, switch play ke Carvajal, switch play ke kanan. Nah, kanan switch play passing terakhir ke Vini biar dia lari. Habis itu Vini memberikan passing ke number 9 kita. Teori, Pak. Teori. Nah, fans ya mau bisane teori, Pak. Nah, jadi pelatih paling ngeplongak-plongok gitu kan. Oke, terus kita masuk ke kiri. Masuk ke kiri ada Vinicius Junior ya. Kita keep. Gimana ya? Sebenarnya bingung juga sih. Kalau perbandingannya Mbappe, aku pengennya adalah Vini terus tengahnya adalah seorang number 9 Benzema, Bos. Kita hidupkan kembali Benzema di situ. Oh ya, satu lagi. Ada yang kelewat tadi. Perdebatannya juga antara Rodrigo dan Gareth Bale. Kalau aku absolutely cuk Gareth Bale. Gareth Bale Prime ini wis ngeri banget, John. Menurutku Gareth Bale Prime itu tipis banget bedanya sama Ronaldo. Asli. Tidak berlebihan tapi emang begitu, Le. Respect Gareth Bale. Lari kenceng banget gitu kan. Shootingnya mantep, mengancam selalu. Golnya juga banyak, asisnya banyak. Body balance-nya juga oke. Tapi habis itu cedera ngampas gitu kan. Tapi nggak masalah. Gareth Bale Prime is number 2 di Madrid setelah Ronaldo. Terus kita balik lagi ke Vini. Vini menurutku dia akan mengemban role sebagai Vini Operana gitulah. Pengenku Vini Operana bukan sebagai seorang goal getter. Apakah itu menjadi masalah? Enggak, justru aku akan semakin respect terhadap Vini untuk memerankan Vini Operana daripada katakanlah dia sebagai goal getter ya. Enggak. Terus tengah Mbappe ya, tengah Mbappe waduh. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua pertimbangan. Kalau Mbappe mainnya sama terus kayak sekarang nih ya, itu nggak nyaman juga buat Mbappe-nya gitu loh. Masih belum maksudku. Tapi kalau udah nyaman jelas bakal tak pertahanan ini si Mbappe ya. Tapi kalau misalnya kurang nyaman, maksudnya ujuk-ujuk kiri terus gitu ujung-ujungnya. Yang penting ganti, Pak. Penting ganti nomor 9. Nomor 9 gitu kan. Kalau enggak antara Vini Mbappe jadikan satu tuker-tukeran. Ya karena memang sebelah kiri kan juga belum ada ya. Brahim kanan naik. Jadi Vini Mbappe kita geser kanan. Jadi Mbappe bukan di sel tapi digeser aja. Ganti-gantian rotasi. Jadi tengah Haaland. Enteng banget tuh ngomong Haaland. Kalau punya cita-cita Haaland yo nggak apa-apa lah ya. Opsi kedua Osimhen. Pokoknya nomor 9 lah. Tapi Osimhen milihnya Galatasaray gitu. Terus Harry Kane. Enteng juga itu ngomong. Pas itu ada sempet ya si Madrid tuh ngincer Harry Kane. Cuman nggak jadi karena udah terlanjur beli Mbappe. Waduh. Aku lebih serak Harry Kane ini sebenarnya menggantikan perannya Benzema. Wah, Vini oper ai jadi nih bukan oper ana lagi. Nah, misalnya Harry Kane. Nah, itu dia ya. Jadi rombak squadnya begitu menurutku ya. Ya tidak ada situasi seperti mereka sih. Nganu situasi kayak Andreas contohnya dikasih 50% penjualan. Wah, sadis juga tuh. Terus kita bahas argumentasi apa lagi katanya Vini Prince of Bernabeu. Itu yang ngomong siapa sih? Hah? Yang ngomong siapa? Bocil ngomong Vini Prince of Bernabeu terus langsung
langsung di framing fans Madrid mengakui Vini Prince of Bernabeu. Enggak, menurutku enggak. Lah ngapain? Pertama, Vini bukan dari La Fabrica, bukan dari Akademi Madrid. Kedua, Vini belum mengabdi lama, katakanlah lebih dari 7 tahun. Yang ketiga, Vini bukan orang Spanyol, Prince of Bernabeu loh, Pangeran Bernabeu loh, konteksnya loh bos. Dan satu-satunya Prince of Bernabeu tuh ya Raul. Bahkan ada perdebatan sama Ronaldo. Enggak, Raul pak. Dari banding Ronaldo. Enggak cocok Ronaldo pakai gelar Prince. Wong dia dari MU, dari Sporting itu kan. Terus dia juga tidak mengabdi selama Raul. Terus dia juga bukan orang Spanyol. Jadi ya emang Raul. The only one Prince of Bernabeu ya emang Raul. Ya jadi begitulah ya. Rombak squad dari Real Madrid. Kita bacakan Pak. Pelatih Xabi Alonso, left back Balde. Tapi kalau pengen nih aku si Grimaldo membawa Nasuh no. Terus tengah Rudiger sama Van de Ven. Kanan masih Carvajal. Tapi boleh lah bawa Frimpong ke sono. Tapi nggak mesti cocok juga ding. Karena itu kan cocoknya main di 3 back ya. Ya tapi Xabi bisa mengolah. Terus DM Rodri, dengan entengnya ngomong Rodri gitu kan. Terus sebelah kanan CM Valverde, sebelah kiri CM Jude Bellingham, trio depan Vini, Harry Kane masih Mbappe lah sementara, sama kanannya Arda Güler. Itu dia dari Rombak Squad versiku. Gimana kalau menurut kalian nah? Ini makin ngawur atau makin mirip dengan Mas City random bebas? Tulis di kolom komentar, Pak. Pendapatmu bagaimana, Pak?